Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Askia dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aranmiri. Nah, di sini saya telah merangkum sedikit materi terkait pemantauan oksigen terlarut, kunci untuk sistem aquaculture yang sehat. Nah, yang mana materi yang telah saya rangkum ini merupakan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ilham Zulfami MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Biologi Laut. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan sedikit materi yang telah saya rangkum. Jadi, jenis sistem aquaculture atau spesies yang dibudidayakan di setiap lokasi itu, mereka itu memiliki beberapa kebutuhan dasar yang berbeda. Nah, adapun kebutuhan dasar yang diperlukan untuk jenis sistem aquaculture atau spesies yang dibudidayakan tersebut adalah air, yang mana kualitas air merupakan udara yang akan dihirup oleh ikan. Kemudian, kebutuhan air merupakan sumber utama untuk kesehatan dan juga untuk kelangsungan hidup aquaculture. Selain air, ada beberapa kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup aquaculture, seperti kadar oksigen. Nah, di lokasi yang kurang intensif itu, ikan dapat dibudidayakan dengan menggunakan sumber makanan alami. Akan tetapi, ketika produksinya itu ditingkatkan menjadi lebih intensif, maka di situ akan diperlukan umpan eksternal dengan mengoptimalkan pemberian makan, yang mana dapat mempengaruhi kesehatan dari organisme. Selain itu, juga dapat berdampak pada kualitas air. Kemudian, pakan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan tingkat dari pertumbuhan organisme tersebut akan berkinerja buruk. Akan tetapi, pakan yang berlebihan juga akan menimbulkan kerugian, yang mana dapat menyebabkan kualitas air menjadi buruk dan pertumbuhan biologis yang tidak diinginkan. Mereka itu akan bersaing untuk mendapatkan oksigen, sehingga yang terjadi pada akhirnya adalah akan mempengaruhi kesehatan dan juga kemanjuran dari stok ikan. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menyeimbangkan nutrisi dengan biaya atau pola makan, yang mana akan mendorong pertumbuhan optimal tanpa menurunkan kualitas si air tersebut. Selain ada beberapa parameter lain selain air dan juga kadar oksigen yang dapat mempengaruhi kelangsungan dari aquaculture, yaitu seperti pH. Nah, sebenarnya pH ini dia bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan untuk memantau ataupun menyesuaikan kondisi dari aquaculture tersebut. Namun, jika parameter berada di luar rentang toleransi untuk spesies yang akan dibudidayakan, maka akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Kemudian, peningkatan dari pertumbuhan dalam pH juga bisa menunjukkan adanya kelebihan karbon dioksida ataupun CO2. Nah, seperti produksi yang berasal dari organisme lain seperti bakteri ataupun organisme bentik, mereka ini mengonsumsi oksigen, kemudian akan melepaskan karbon dioksida pada saat mereka ini telah membusuk. Selain itu, pemantauan konduktivitas juga dapat menentukan parameter turunan salinitas dan total kepadatan terlarut, serta dapat membantu kita untuk mengetahui kapan tingkat polusi akan naik ataupun nilai salinitas akan bergerak. Nah, kemudian selain air, pH, dan juga kadar oksigen, kekeruhan juga merupakan bagian dari parameter lainnya, yang mana kekeruhan ini dia dapat mempengaruhi tingkat oksigen jika beban partikel terdiri dari bahan organik mengonsumsi oksigen ataupun biotik mengonsumsi oksigen. Kekeruhan yang tinggi dapat membatasi terjadinya fotosintesis karena menghalangi persebaran cahaya, sehingga cahaya tidak akan mencapai pada tanaman air. Kemudian,
Mengurangi masukan dari tanaman yang sering diperparah oleh beban hara yang tinggi juga bisa menyebabkan terjadinya semburan pertumbuhan dan ganggang yang mengonsumsi oksigen akan melepaskan racun. Sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.